dulu, bikin dulu PSBB sekitar 4 bulan 5 bulan. Nanti kalau udah benar-benar ini baru start lagi. Kok toh duit bisa dicuri, bisa dicari ya kan. Nyawa nggak bisa dicari. Udah malu gue. Hai guys, jadi gue lagi sama Mas Insan. Terus janjian ketemu lah, udah lama nggak ngopi ya. Gue baru balik ke Jakarta soalnya dari Bandung udah sekian lama gue kena lockdown di sana. Jadi masih putih dari Bandung. Emang gue bisa hitam? Bentar lagi mulai. Enggak lah. Nah, gue mau ngomong nih tentang kebijakan kita yang sekarang katanya ngomong kita bakal memasuki era new normal. Kalau menurut Mas Insan, gimana sih, apa sih itu new normal gitu? Dan kita sendiri kan yang ngerasain banget yang tinggal di zona merah gitu kan, red zone. Nah, sebenarnya itu udah suatu kebijakan yang tepat nggak sih kalau menurut Mas Insan? Sebenarnya new normal itu adalah ekspresi dari keputusasaan, karena kita sudah terlalu lama mengurung diri. Ada berapa lama sih kita? 2 bulanan ya, dari pertengahan Maret, 16 Maret. 16 Maret mulai PSBB. Bukan 16 PSBB. Maret itu mulai nggak boleh keluar. Oh ya, tapi social belum distancing PSBB. gitu Ya, sosial dan kemudian physical distancing. Terus kan nggak hilang-hilang coronanya. Akhirnya kita Maret, April, Mei enggak kan 2 bulan gitu ya. 2 bulan lebih. Terus kan yang udah melakukan new normal itu kan di Korea ya. Jadi mereka buka sekolah. Nah, next kita kan juga mau buka sekolah, buka mall. Tapi kan akhirnya kita berkaca dari Korea Selatan. Mereka akhirnya kan mendapatkan lonjakan kasus positif COVID setelah new normal itu. Menurut Mas Insan, apakah Indonesia khususnya Jakarta gitu bakal kayak gitu juga nggak sih gitu? Oh, jadi ada second wave. Iya, ada peningkatan baru. Karena kemarin juga kan baru ada penambahan ini lagi ya, 1.000 kan? Jumlah kasusnya sampai 1.000 kan? Nah itu kan jumlah yang tertinggi lagi setelah kemarin 900-an itu. Iya, karena apa ya, ini kan sebenarnya belum ada vaksin. Terus kemudian kita harus bergerak untuk cari makan. Jadi ya nggak ada alternatif lain kecuali membuka diri dengan jaga jarak dan sama orang-orang yang nggak kenal, orang-orang nggak satu KTP. Tapi itu kemudian tidak menjamin kalau nggak ada second wave dan third wave. Kalau gue pribadi merasa bahwa akan ada second wave dan third wave terutama di Jakarta ya, karena orang-orang nggak bisa jaga jarak. Maaf ya berisik. Oh itu ada yang, ya ini Ada yang segala kegiatan udah normal sekarang, ada yang ngebor ya, ada yang minum tuh, ada yang pakai lipstick. Iya sih, gue juga ngerasain ya, maksudnya kita kan udah lama nggak keluar, benar-benar nahan diri banget. Akhirnya sebenarnya situasi nggak istilahnya angka kasus positif juga sebenarnya belum menurun banget, juga belum ada tanda-tanda penurunan juga. Tapi pemerintah udah berani untuk mengatakan kita masuk ke era new normal nih gitu, dan segala sesuatu kita harus beda, cuci tangan, pakai masker dan segala macamnya. Apakah karena memang kita udah mepet ya, kalau nggak new normal mau gimana lagi, masa mau lockdown terus-terusan atau misalnya mau PSBB terus-terusan? Oh no. Kalau menurut Mas Insan, ini tuh udah paling tepat nggak sih, apa ada masukan yang lain? Harusnya pemerintah tuh jangan dulu mengambil keputusan untuk mengakhiri PSBB. Kalau gue rasa sih PSBB-nya kurang periode ya, jadi 2 bulan itu kurang. Harusnya minimal berapa? Paling nggak 4 bulan, ketika angkanya bisa ditekan benar-benar, barulah memperlakukan new normal. Tapi kan selama itu pemerintah nggak bisa nge-cover ya masalah ekonomi di Indonesia. Nah itu gimana? Iya, kalau itu misalnya harus nunggu 4 bulan, apakah ada solusi dari Mas Insan?
kan nggak bisa mengcover ekonomi itu, dia juga nggak mau membiayai hidup orang-orang yang di lockdown gitu kan. Tapi di sisi lain pembangunan ibu kota jalan terus. Iya, ibu kota di Kalimantan. Iya, di Kalimantan itu kan dananya nggak sedikit. Kenapa nggak di stop dulu, bikin dulu PSBB sekitar 4 bulan 5 bulan. Nanti kalau udah benar-benar ini baru start lagi. Kok toh duit bisa dicuri, Oh, no. Bisa dicari ya kan. Nyawa nggak bisa dicari. Kayak presiden siapa tuh yang Presiden siapa? Kim Jong Un. Kim Jong Un. Ada yang ngomong kita dulu lupa gue. Jadi kalau Mas Insan pengennya kita tuh lockdown PSBB itu diperpanjang sampai 4 bulan lah ya. Terus itu pembangunan di stop, itu solusi kalau misalnya dari Mas Insan. Mas Insan ini adalah lulusan S2 dari Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Universitas Insya Allah Indonesia. Nggak benar, Universitas Indonesia. Jadi dia sedikit paham tentang lah ya. Bukan tentang virus, nggak ngerti. Iya nggak. Oh ya, kan katanya corona itu konspirasi. Waduh. Nah Mas Insan percaya nggak sih sama yang bahas-bahas kalau corona itu sebenarnya nggak ada, cuma bikin-bikinan doang. Kalau misalnya corona itu cuma buat ini segala macam. Ya. Oh. Ya misalnya ya banyak hal lah untuk orang bikin konspirasi kayak gitu. Banyak kepentingan. Masuk akal, tapi kan belum bisa dibuktikan ya. Namanya juga konspirasi. Tapi kalau konspirasinya jering, itu terlalu nggak masuk akal. Datanya nggak sama sekali ya. Aduh, nih ada yang ngebor. Nah, kalau konspirasinya yang kata Bu Siti Fadila, itu karena dia kan terbukti dia mereformasi WHO itu. Iya. Apa banget. Mungkin masih bisa dipercaya meskipun nggak bisa. Setidaknya dia punya data gitu ya. Seenggaknya dia pernah jadi menteri dan dia pernah menemukan kecurangan. Dan nggak mungkin kecurangan ada lagi. Iya benar. Tapi emang ini tahu apa namanya? Pemerintah kayak misalnya bikin kebijakan, kadang juga kebijakannya nggak saling sinkron antara satu menteri ke menteri yang lain. Itu kan antara satu bidang ke bidang yang lain itu nggak sama. Itu kan salah satu indikasi, bisa juga disebut kalau ini tuh cuma permainan di dalam. Oh. Ya Allah, ini nanti gua cut deh kayaknya. Maaf ya. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa kan, bisa dijawab. Ini kan ya, spekulasi. Ya kalau permainan dari pemerintah Indonesia nggak mungkin, karena kan ini isunya kan satu dunia. Tapi kalau di tengah corona kemudian ada yang memanfaatkan. Nah, ya itu maksudnya. Apa misalnya pengesahan RUU Omnibus Law yang nggak berpihak kepada pekerja, RUU Minerba yang menswastanisasi air dan kawan-kawannya jadi punya swasta. Nah, itu bisa aja banyak yang menunggangi si corona. Saya ngambil kesempatan dari kesempitan ya. Nah benar, itu kiatnya. Terus apa lagi ya? Gue kehabisan pertanyaan, cuy. Soalnya ini nggak benar-benar gue persiapin buat ngobrol. Karena kita awalnya kan kita cuma mau udah say hello, udah lama nggak ketemu. Ya akhirnya kita ya udahlah kita bikin konten chat gitu. Kebetulan kan gue ada segmen hit talk di akun Instagram untuk jurnal ya. Ini nanti gue bakal upload. Harapannya Mas Insan nih ke depan tentang corona. Gini deh, jangan dulu harapan. Kalau menurut Mas Insan, era new normal sendiri yang Mas Insan rasakan sekarang kan ini udah berjalan sekitar 3 hari di Jakarta ya. Nah, itu menurut Mas Insan gimana? Sekarang kan udah ada ojol, udah beroperasi kan, dia udah narik penumpang lagi. Terus kita juga kafe-kafe udah buka, terus kita juga kayaknya nggak ada social distancing kalau gue lihat sih. Masyarakat udah kayak yang bodoh amat juga sih. Jadi menurut gue yang new normal itu apa? Ya kan harusnya kan kalau orang kayak ojol gitu kan nggak pernah tahu riwayatnya, nggak kenal gitu. Kayak misalnya kita ketemu, oh gue tahu dia belum pernah masuk rumah sakit atau
sakit tertentu. Gue juga tahu seperti itu, makanya kita berani untuk ketemu. Iya. Tapi kalau dalam konteks yang lain itu kan sama-sama nggak kenal, harusnya yang protokol ojol itu kalau nggak salah ada taping. Iya. Taping. Nah tadi ada ojol nggak pakai taping. Banyak kok. Iya. Berarti dan helm bawa sendiri, akhirnya helmnya tetap pakai helm hijau. Itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan yang Ya, diharapkan. protokol kesehatan juga kan. Iya banyak pelanggaran di situ. Terus juga mall katanya kan dibuka 15 Juni nih. Nah, Gue penasaran yang dibuka yang di mall itu apa aja, apakah termasuk bioskop, apakah juga wahana permainan juga dibuka. Gue nggak tahu ya. Penting katanya 15 Juni itu mall buka, pasar yang kayak misalnya Tanah Abang loh ya buka tanggal 15 Juni. Itu tahu kan se-crowded apa Tanah Abang kalau misalnya hari-hari biasa. Gue udah pernah ke Tanah Abang dan itu sumpah gila, penuh banget. Dan orang tuh nggak akan bisa social distancing tuh nggak akan bisa. iya. Gue pribadi ya kita tuh back to normal, bukan back to bukan kita menuju new normal. Yang ada kita ya dulu kayak gimana kita normalnya udah gitu. Karena orang-orang masyarakat udah kayak udah nggak peduli gitu. Jadi corona ada nggak sih? Kalau corona ada nggak sih ya terlaluan lah itu. Iya, Saya nggak jadi pernah lihat. saking mungkin kecewanya sama pemerintah. Iya, terus kan banyak hal-hal yang nggak cover sama pemerintah. Kalau menurut gue yang program yang dikeluarkan semasa COVID gitu ya, emang sih gue salah satu orang yang tetap yang ada dampak gara-gara COVID gitu. Tapi gue benar-benar ngerasain kayak apa sih program pemerintah yang dikeluarin tuh kayak kurang tepat aja gitu, kayak kurang greget gitu, kurang pas. Kayak BLT juga nggak tepat kan. Iya, dan itu tuh kadang bantuan kayak gitu kan datang, tapi nggak begitu merata juga gitu. Kalau yang lain kadang dapat, kadang enggak gitu kan. Nggak ngerti juga sih gue gimana cara sistem pembagiannya, kenapa nggak bisa sampai merata gitu kan. Iya. Terus di new normal itu apa sih yang beda kalau menurut gue dari normal? Kayak nggak ada deh. Hampir nggak ada kecuali Nggak ada. orang-orang lebih banyak yang pakai masker. Iya. Iya sih. Kita yang barusan lewat tuh, gue liatin ya, dia ngerokok aja biasa bawa motor kagak pakai masker. Ya kita juga kagak pakai Kita juga. masker. Kita sudah tahu riwayat Ya satu sama lain. udah insya Allah kita safe lah. Yang gue takutin ya emang itu ya ojol ya, dia emang bisa Kita nggak bawa tahu. siapa aja, kita nggak tahu gitu kan. Terus kayak misalnya kalau misalnya di kafe-kafe agak ada jarak sedikit lah ya, nggak terlalu dekat-dekat banget orang antar satu sama yang lain. Sebenarnya yang bahaya itu tuh ruangan AC. Kenapa gitu? Karena ada yang bilang AC-nya sirkulasi. sirkulasinya kan ya ini ya. Jadi kalau bersin ada dropletnya disirkulasi sama AC. Iya benar. Nah kita memilih untuk di outdoor teman-teman. Jadi kalau ngafe di outdoor aja kayak kita. Sebenarnya ada sih di dalam cuma penuh. Tapi di dalam juga nggak AC kok. Nggak AC ya? Ya itu lebih kecil lagi. Iya. Tapi terus ada yang bedanya. Kafe-kafe itu buka paling cuma sampai jam 8 gitu ya. Iya, Sampai nggak lama. jam biasanya kan sampai jam 10, jam 12 gitu. Tapi kafe-kafe sekarang lebih lebih cepat tutupnya gitu. Lebih cepat juga. Terus kayak apa lagi ya? Gak sih kalau di Jakarta. Gue ngeliat kayak di Jakarta macet ya begitu aja gitu. Kayak kemarin Selalu macet. gue kemarin dari mana ya? Gue mau ke tempat gitu jam 5. Gue baru nyampe dari Mampang ya. Dari Mampang gue mau ke tempat. Itu gue jalan jam 5, gue baru nyampe jam 6 lewat. Padahal cuma tempat Mampang. Padahal cuma tempat Mampang yang lu kalau misalnya itu jalan kosong lu cuma nyampe 8 menit 10 menit nyampe lah. Emang segitu parahnya gitu. Kayak normal sama normal bagi gua sih sama aja. Gak ada perbedaan yang gitu signifikan. Dan salah satu alasan kenapa Kia mau di tempat ini juga karena
Dia mau rokok. Enggak, gue nggak ngerokok, sumpah ini para bakat nanti yang bagian ini. Ntar dulu mana Enggak, yang ngerokok sekarang. gue sendiri nggak suka sama cowok perokok apalagi. Gue ngerokok, nggak mungkin, nggak mungkin. Sebat lah, sebat. Yang gak usah malu lah. Enggak ya, enggak. Termasuk gue nggak suka cowok apa sih yang minum. Tapi kita sulit saling menyukai. Ya, gue sama Mesinsan nggak akan suka karena dia pecandu minum berat. Enggak pecandu juga. Pecandu terus minum juga enggak karena Minum arak. minum doang, minum Arak Cina. doang ya. Arak Cina. Biar bisa jadi pendekar malam. Jadi guys, gue itu sama si Mas Insan tuh dulu satu kantor. Nah, Mas Insan itu dulu kantor gue waktu masih di Rema sama Mas Insan. Jadi kita sering Rima. ya, Bukan sering, Kia, Rima. karena kita kantor tiap hari ya, jadi Kantor tiap sering ketemu sama Mas juga sering diskusi. Jadi kalau diskusi kayak gini ngobrol dan ini biasa. Kita sangat sering ngalor ngidul ya. Iya, apalagi kalau Mas Duha ngalor ngidulnya udah. Iya. Jadi kita udahin dulu ngobrol tentang new normal yang ada di Jakarta. Makasih udah ngedengerin kita break. Ini cuma sharing aja sih ya. Emang itu nyala? Nyala. Oh nyala, ini nyala juga nih. Nyala. Oh nyala. Sebenarnya kita lebih ke sharing aja sih ya. Gimana perasaan kita yang tinggal di Red Lodge. Aduh, ini suaranya. Jadi ya gitulah ya. Kita cuma sharing-sharing sedikit, nggak gimana kita yang di Red Zone terus menghadapi new normal. Sebenarnya sama aja dengan normal biasa. Nggak ada perbedaannya, cukup signifikan. Ya udahlah, kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Semoga bermanfaat ya.